Renungan Minggu keempat masa Prapaskah 14 Maret 2021. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, senyum selalu, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan itu maha kuasa. Namun kuasa Tuhan terwujudkan dalam karya-karya kasih-Nya. Di mana ada kasih cinta, Tuhan ada di sana. Ubi caritas et amor, Deus ibis. Itulah keyakinan yang kemudian saya angkat menjadi judul renungan ini. Ubi caritas et amor, Deus ibis. Memang begitukah? Terus kalau tidak ada cinta kasih, Tuhan tidak ada di sanakah? Tuhan bersembunyi-kah? Tapi katanya Tuhan itu ada di mana-mana. Piye yo? Jadi kalau ada situasi itu saling membenci, apakah Tuhan tidak ada di sana? Katanya Tuhan itu ada di mana-mana. Piye coba itu? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Di saat orang saling mencinta, Allah ada di sana dan mendorong agar cinta kasih mereka berkembang dan berbuah dalam sikap hidup yang baik dan benar. Di saat orang saling membenci, Allah ada di sana untuk mengingatkan mereka agar saling mengampuni, sehingga terciptalah damai. Sekedar contoh saja, seusai Kain membunuh adiknya karena benci, Allah memanggil Kain dan memberi kesempatan kepada Kain untuk bertobat. Dalam perjalanan bangsa Israel, karena situasi hidupnya yang berat dan sulit, kadang mereka saling membenci satu sama lain, bahkan saling membunuh. Bahkan juga berani menggugat Tuhan. Namun Tuhan tetap berada di sana melalui hamba-hambanya, yaitu para nabi yang mengajak mereka membangun kembali hidupnya. Yesus sendiri mau berbincang-bincang dengan orang yang membenci Dia. Yesus juga makan bersama dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai, orang yang dianggap berdosa pada waktu itu. Ketika Yesus menubuatkan sengsara dan kebangkitannya, Ibu Yakobus dan Yohanes minta supaya anaknya boleh duduk nanti di kiri dan kanannya ketika Yesus menjadi raja. Rasul-rasul lain pada marah. Awas, marah bisa menjadi embrionya benci loh. Dan Yesus menanggapi keributan itu dengan memberi pengajaran yang sangat jitu. Juga ketika mereka dalam perjalanan bersama Yesus, mereka bertengkar, berebut kursi di kerajaan surga. Awas, pertengkaran kecil bisa juga menjadi benih kebencian. Untung saja Yesus tahu lalu memberi arahan agar mereka saling melayani dan menghormati. Dan masih banyak peristiwa lainnya yang menunjukkan bahwa dalam diri Allah selalu ada cinta kasih. Yang jelas, hati yang penuh kebencian bisa juga luluh karena Tuhan ada di sana melalui orang-orang yang meskipun dibenci namun tidak membalas membenci, melainkan malah berbuat baik kepada si pembenci. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar sabda Tuhan yang semuanya bernada kasih. Benarkah? Tetapi coba lihat tuh, Tuhan kok marah besar sehingga menghukum bangsa Israel dengan sangat keras.
Bukan bencikah itu? Tentu bukan dong. Kalau Tuhan sampai marah, itu bukan karena benci, melainkan karena sayang pada umatnya. Zaman Israel diperintah Raja Sedekia, mereka banyak yang tidak setia. Allah murka dan mereka diserang orang-orang Kasdim. Yang masih hidup dijadikan orang buangan. Lumayan lama, 70 tahun menjadi orang buangan. Setelah itu kerajaan Persia berkuasa di bawah pemerintahan Raja Quraisy. Allah menjadikan dia alatnya untuk membebaskan bangsa Israel karena Tuhan sayang akan umatnya. Jadi kesimpulannya, marah itu boleh-boleh saja. Orang tua marah pada anak-anak ya harus kalau memang anak salah. Anak marah pada orang tua kalau memang orang tua salah, boleh tidak? Ya mengapa tidak? Boleh saja, bahkan harus. Demi kebaikan semuanya. Namun marahnya itu karena cinta untuk mengingatkan yang bersalah, bukan marah karena benci. Saya yakin bahwa setiap orang pernah marah, bahkan mungkin marah besar. Namun saya yakin pula bahwa setiap orang pasti bisa tenang kembali dan mampu mengendalikan emosinya. Saudara-saudariku terkasih, memang ada orang yang mudah marah, tetapi ada juga orang yang susah marah atau bahkan tidak pernah marah. Ada orang yang kalau marah dia malah sakit dan bahkan menjadi kecewa lalu tenang kembali. Aneh ya, memang di dunia ini banyak yang aneh-aneh kok. Ada orang yang sidik-sidik nesu, ora kebenaran setitik nesu, ora diladeni nesu. Sepertinya orang itu tidak pernah bersalah. Maka dalam menanggapi sesuatu, orang Jawa mengatakan, yo ditepakno karo awakmu dewi. Artinya lihat dirimu sendiri, wong kamu ya juga tidak sempurna saja kok. Mentang-mentang jadi bos, mentang-mentang jadi pemimpin. Hati-hati loh ya, karena hal itu bisa menjadi senjata makan tuan kalau tidak hati-hati. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kasih Tuhan memang tanpa batas. Dalam Injil kita tahu, karena saking cintanya pada manusia, Allah tidak segan-segan mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dan anaknya yang tunggal itu pun tidak tanggung-tanggung. Demi cintanya kepada manusia untuk menyelamatkannya, dia rela menderita sampai wafat di salib. Nah, bagaimana kita sendiri? Bagaimana kita manusia ini? Ya, bisa macam-macam sikapnya. Bisa saja bersyukur karena kebaikan Tuhan itu, lalu bertobat dan memperbaiki hidupnya. Namun bisa saja atos atine dan bahkan memusuhinya. Di salib Yesus dihina, diolok-olok oleh bangsanya sendiri yang atos atine, tidak mau bertobat dan tidak tahu kebaikan maupun terima kasih. Namun apa balasan Yesus? Ingat apa balasan Yesus? Apa yang dikatakan Yesus dari salib? Dari salib Yesus berkata demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Lalu kita bagaimana? Wah, angel tenan kuwi. Jan angel banget, susah sekali. Salah-salah kita malah mengumpat atau nyupatani dalam bahasa Jawa. Coba, mari kita jawab dengan jujur.
Masih adakah orang tua yang saking marahnya kepada anaknya sampai-sampai anaknya pergi atau diusir lalu mengatakan, wis hilang-hilangan dok siji. Semoga tidak ada. Tapi ada juga yang mengatakan karena saking nakalnya anaknya, dia tidak marah, dia sedih. Lalu dia bilang, yuh koyo tak untal-untal lo anakku. Bisakah? Ya jelas tidak bisa. Ya, atau anak dan orang tua saling marah. Bahkan antar suami dan istri atau teman serumah saling marah lalu pantang omong, tidak tegur sapa satu sama lain. Masih adakah wong-wong sing wis gede tua padha jotaan? Hanya karena perkara yang sangat kecil, sangat remeh, sangat sederhana. Masih adakah orang yang karena berebut warisan lalu saling benci, bahkan sampai hati saling bunuh? Masih adakah orang yang saking bencinya lalu merencanakan untuk menghabisi yang dibencinya? Seperti contoh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf sendiri. Saudara-saudariku terkasih, kalimat pertama Injil hari ini berlatar belakang kasih juga. Dulu bangsa Israel banyak yang tidak setia. Lalu Allah mendatangkan ular yang beracun dan yang digigit pasti mati. Nah, saat itu Allah memerintahkan Musa supaya membuat ular dari tembaga dan dipancangkan di tanah. Siapa yang digigit ular, lalu dia memandang ular tembaga itu, dia tidak akan mati. Hal itu punya makna demikian, anak manusia juga ditinggikan, agar barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Percaya akan Kristus berarti mengakui dia adalah utusan Allah Bapa. Bapa memberikan anaknya kepada dunia untuk menyelamatkannya. Karena itu, keselamatan kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Anak Allah diutus ke dunia agar yang percaya dan mengakui Kristus sebagai utusan Allah diangkat menjadi anak-anaknya. Dan sebagai anak yang bergantung sepenuhnya pada Allah, kita harus mematuhi kehendaknya. Kita harus manut apapun yang diperintahkannya kepada kita. Baru bila demikian, pantaslah kita disebut anak-anak Allah. Sebagai anak, kita harus siap dihajar oleh orang tua demi kebaikannya. Sebagaimana dirilis dalam surat Ibrani bab 12 ayat 6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara-saudariku terkasih, dihajar itu memang sulit, dihajar itu memang sakit sebagaimana dialami bangsa Israel bola-balik karena dosanya, karena ketidaksetiaannya dia diajar, diperangi bangsa lain lalu menjadi bangsa buangan dan sebagainya. Namun akan manis jadinya kalau kita tahu dan menerima dengan tulus maksud dan tujuan hajaran itu. Namun yaitu, kadang kita manut Gusti Allah, namun kadang tidak jarang kita gugu karepe dhewe, bahkan jauh dari Gusti Allah. Itu sama saja kita tidak percaya kepada Kristus. Padahal kalau kita berjalan sak karepe dhewe dan tidak manut Gusti, sebetulnya kita itu menghukum diri kita sendiri. Loh, kenapa? Sebab itu berarti kita memutuskan hubungan kita dengan sumber kehidupan. Bukan kita di PHK, malah kita mem-PHK Gusti Allah. Kita memutuskan hubungan kita dengan sumber kehidupan, yaitu Gusti Allah sendiri, dan dengan sendirinya akan menempuh jalan kejahatan dan kesesatan yang bakal menuju kepada kematian. Saudara-saudariku terkasih,
Hidup manusiawi memang tidak terpisahkan dari kelemahan dan dosa. Saya ulangi, hidup manusia kita ini memang tidak pernah terpisahkan dari kelemahan dan dosa yang berujung pada kematian. Paulus yakin hanya kasih sayang dan belas kasihan Allah saja menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Itulah kehidupan baru dalam Kristus, dan itu sudah merupakan kebangkitan sejati. Meskipun hal itu belum nyata bagi kita. Jadi, keselamatan adalah sebuah pemberian Allah, melulu semata-mata pemberian Allah. Perbuatan-perbuatan baik kita ini tidak berarti apapun di hadapan Allah. Namun janganlah lalu kita ngelokro, ya wis lah, apa gunanya itu minta becik, wong bukan berarti apa-apa kok bagi Tuhan. Nah, yaudahlah, kenapa kita harus berbuat baik? Itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Ya, bukan begitu kawan. Karena perbuatan baik sekecil apapun itu sungguh bermakna bagi kita, karena itu merupakan ungkapan syukur kita atas anugerah Allah yang maha besar itu. Kita berbuat baik bukan karena kita menanti pahala, menanti jasa, kita tidak pantas mendapat pahala apapun dari Tuhan. Kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh harus tahu terima kasih. Maka kalau kita berbuat baik, kita itu ungkapan terima kasih kita. Tuhan memberi apa, dan memberi yang baik pada kita, matur nuwun. Tapi kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Maka saudara-saudariku terkasih, di penghujung renungan ini, mari kita kembali kepada Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudaraku, berkat kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulangi kata-kata Santo Paulus ini, berkat kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri, jangan sampai menjadi sombong. Kita ini buatan Allah, tapi ini bagus sekali, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, atau kita mengambil tema Prapaskah ini, kita bertumbuh dalam Kristus dan berbuah dalam hidup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Bayat 14 Maret 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.